ya Bapa di tempat media Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami boleh rasakan sampai dengan detik ini, berkat penyertaan Tuhan yang sempurna, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau selalu mencari Tuhan, berharap kepada perlindungan Tuhan saja. Kami tahu Tuhan, bukan karena kebaikan kami yang mengerjakannya dalam diri kami sendiri, namun itu semua dianugerahkan oleh Allah yang adalah sumber daripada segala yang baik. Oleh karena itu tidak ada Tuhan di dalam hati kami sesuatu hal yang dapat kami banggakan di hadapan Tuhan. Selain daripada kami mengenal-Mu ya Bapa. Firman Tuhan katakan kalau orang mau berbangga, kalau orang mau berbesar hati, baiklah ia berbangga hati karena dia mengenal Allah. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah lewat doa malam, lewat perenungan-perenungan setiap firman yang kami dengar, kami renungkan, kami boleh semakin dibawa kepada pengenalan yang semakin dalam, sehingga Tuhan kehidupan kami mengalami perubahan. Sehingga kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang tetap sama sebelum dan sesudah kami dengar firman. Tapi ubahkanlah kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami adalah orang-orang yang telah dipersatukan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Engkau bekerja di dalam hati setiap kami, dimanapun kami berada, kami yang jauh Tuhan, dari jarak, tapi tidak pernah jauh ya Bapa, karena Engkau mampu menjangkau setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, dimanapun berada Bapak Ibu, yang ada di NTT, yang ada di Pulau Jawa, ataupun yang ada di Pulau Sumatera, ataupun di pulau-pulau yang lain ya, yang hari ini mengikuti, malam hari ini mengikuti. Ya Bapak Ibu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu apapun, kalau kita pengkhotbah itu katakan segala sesuatu yang engkau temui untuk engkau kerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu. Apapun, itu bukan cuma ngomongin soal pelayanan, tapi apapun. Kalau kita dipanggil untuk menjadi seorang tukang sapu jalanan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita percaya ya. Apapun yang kita lakukan, saya sebagai orang kantor bekerja, kalau saya kerja buat Tuhan. Ya, kita kerja sama-sama semuanya buat Tuhan. Ya, ada lagu itu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, minggu ini Bapak Ibu menjadi sebuah minggu yang berbahagia, terus juga buat saya karena dianugerahkan pemberian Allah ya. Anak yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kejadiannya itu adalah dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita ya. Jadi memiliki anak jadi semakin kita mengasihi orang tua ya. Udah pasti saya melihat bagaimana perjuangan kita untuk ngerawat anak ini, bagaimana dia besar, dia pikirin. Jadi saya berpikir gini ya Bapak Ibu ya, anak itu nggak berjuang apa-apa waktu dia masih kecil, orang tuanya yang berjuang buat dia. Ya, begitupun kita ya Bapak Ibu ya, bayi-bayi rohani, orang tua kita yang mengerjakan buat kita Bapak Ibu. Apa yang bisa kita kerjakan di dalam dunia ini Bapak Ibu yang bisa dibawa kepada kekekalan? Lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga kita Bapak Ibu. Ya, apa yang bisa kita kerjakan dalam dunia yang sementara ini, yang bisa diingat di dalam kekekalan, lakukanlah itu segiat mungkin. Ya, kalau kita tahu bahwa pekerjaan kita ini kayaknya cuma untuk di dunia ini saja, biasa-biasa aja kerja ini. Kita nggak dituntut untuk melakukan kegiatan itu segiat mungkin. Tapi segala sesuatu yang kita tahu bahwa ini akan membawa kepada kekekalan hidup, lakukanlah itu segiat mungkin. Ingat Bapak Ibu, waktu kita nggak banyak. Ya, waktu kita nggak banyak. Oke, hari ini Bapak Ibu, saya akan membawakan renungan dari Ibrani, Bapak Ibu. Kitab Ibrani pasalnya yang ketiga. Kita mau sama-sama buka Ibrani 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacain ya Bapak Ibu. Ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Nanti saya akan baca-baca lagi ayat-ayat yang lain. Binasa karena murtad. Perikopnya adalah binasa karena murtad.
Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Bapak Ibu, saya menuliskan sharing saya malam hari ini adalah sebagai peringatan dari penulis Ibrani. Ya, penulis Ibrani dalam hal ini Bapak Ibu dalam pasal 3 mengingatkan kita akan bahaya dari murtad yang akan berakhir kepada kebinasaan. Bapak Ibu, ini hukumannya tidak main-main. Bahaya murtad itu binasa, bukan cuma kita tersesat di dalam jalan, bukan hanya kita, aku nggak sampai tujuan nih, aku tadinya mau ke gereja, loh kok tiba-tiba aku tersesat sampai ke hutan. Bukan cuma itu. Ini bahayanya itu lebih bahaya daripada itu, karena apa? Bahayanya ini adalah mengandung nilai yang kekal. Bahayanya adalah kebinasaan, Bapak Ibu ya. Sepanjang kitab suci, Bapak Ibu, kita menemukan peringatan yang terus disuarakan oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan sampai dengan detik ini, Bapak Ibu ya, ada begitu banyak, kalau di sini saya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang setia. Hamba-hamba Tuhan yang setia pasti akan menjadi sebuah corong ya istilahnya ya, corong peringatan untuk semua domba-dombanya Tuhan. Ya makanya Tuhan katakan gini kepada Rasul Petrus ya, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana caranya gembalakan? Kamu juga harus kasih makan mereka. Gembalakanlah domba-domba. Kasih makan makanan yang terbaik. Ingatkan mereka, jangan sampai mereka binasa. Peringatkan. Ya, kita dipanggil Bapak Ibu jadi hamba Tuhan untuk memberikan peringatan-peringatan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan peringatan ini bukan hanya kita ngomong soal, oh itu kan udah lama ya. Ini Alkitab ini udah ditulis udah begitu lama. Kayaknya nggak relevan hari ini. Oh enggak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat jangka waktu daripada penulisan kitab Ibrani ini, dia mengutip apa yang ditulis oleh kitab Mazmur ya Bapak Ibu. Ntar kalau Bapak Ibu lihat, itu diambil dari Mazmur 95. Dan Mazmur 95 ini, dia mengutip lagi dari cerita tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, begitu Tuhan menuntun orang-orang Israel ini, tapi bukan menjadi sebuah jaminan ya Bapak Ibu ya. Bukan jadi sebuah jaminan keluar bersama Tuhan nih. Kadang-kadang kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita menjalaninya dengan semangat, menjalaninya di dalam roh, kalau kata itu ya, menjalaninya, pertobatan kita waktu awal-awal tuh kayaknya semangat banget gitu ya. Oh, ikut pemuritan, ikut semua kegiatan yang ada, kegiatan rohani. Tapi kita lihat Bapak Ibu, contoh orang-orang Israel, itu adalah sebagai sebuah peringatan bahwa tidak semua orang yang keluar bersama-sama dengan Tuhan dari Mesir itu bisa sampai ke tanah Kanaan. Ya, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang ketika keluar dari tanah Mesir, mereka di tengah jalan itu nanti kita akan bahas Bapak Ibu, mereka tidak taat. Mereka tetap hidup dalam dosa-dosa mereka. Mereka tidak mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Ya, akhirnya apa Bapak Ibu? Tuhan membinasakan mereka semua. Ya. Jadi kalau Tuhan saja tidak menyayangkan orang-orang Israel yang katanya adalah bangsa pilihannya untuk dibinasakan, jangan bilang ya Bapak Ibu, oh saya ini anaknya Tuhan. Tidak mungkinlah Tuhan buang saya. Oh, kalau perbuatan kita tidak menunjukkan buah-buah daripada pertobatan itu Bapak Ibu. Jangan heran kalau satu saat nanti kita adalah orang-orang yang juga akan di-reject sama Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Kalau dikatakan itu adalah sebuah peringatan, peringatan itu artinya
sebuah himbauan yang sangat keras, bukan main-main, bukan sesuatu yang bisa kita remehkan ya Bapak Ibu ya. Nah, mengerikannya adalah Bapak Ibu, saya tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang yang meremehkan peringatan ya. Udah sering kali di-announce oleh Bapak Gembala, ayo kita punya suatu suatu gaya hidup yang baik, berdoa pagi bersama-sama, kita sering berkumpul, kita jangan menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan ibadah, ada komsel-komsel yang dibentuk oleh gereja-gereja lokal, tapi seringkali ya Bapak Ibu ya, kita anggap remeh itu semua, ya, kita nggak peduli hubungan pribadi sama Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya adalah kita tuh mudah sekali kita tuh untuk digoda sama yang namanya hawa nafsu, keinginan daging kita, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena basicnya ini kita nih nggak pernah kita pupuk dengan baik. Terlalu mudah. Bukan kita digoda, kita bahkan menyerahkan diri kepada dosa. Ya. Mengerikan Bapak Ibu. Orang-orang Kristen zaman sekarang, kelihatannya datang ibadah, kelihatannya rajin pemuritan, kelihatannya taat gitu ya Bapak Ibu ya, memberikan report-report yang baik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka ketika mereka tidak dilihat orang, disitulah integritas seorang Kristen dilihat. Apakah mereka tetap mengerjakan firman Tuhan atau tidak, Bapak Ibu? Ya, saya mau kita nggak memandang rendah, Bapak Ibu, hak kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang telah mengenal Tuhan ya. Ada yang tahunnya, jumlah tahunnya tuh ada yang udah panjang banget. Saya udah 50 tahun, umur saya sekarang misalkan 35 tahun. Oh, saya udah mengenal Tuhan. 15 tahun misalkan gitu, atau 20 tahun saya sudah kenal Tuhan. Ya. Saya udah mengenal Tuhan, tapi kelakuan kita terhadap kebenaran Tuhan tuh sama kayak orang menganggap remeh itu seperti Esau, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ya cerita Esau ya? Dia menganggap remeh hak kesulungannya dengan begitu murahnya, Bapak Ibu. Saya katakan itu nilai yang sangat murah ya. Cuman dimasakin sup kacang merah, gitu ya. Kalau orang-orang timur ini tahu mungkin sup Brennebon. Mungkin bukan sup Brennebon ya Bapak Ibu ya. Ini sup yang berbeda gitu. Sup kacang merah, tapi ini adalah kesukaannya Esau. Oh, dijual hak kesulungan. Berapa banyak Bapak Ibu orang-orang Kristen yang jual hak kesulungannya cuman buat apa? Tenaran. Biar gajiku semakin moncer, Kak, gitu ya. Om, ini kalau saya gini-gini terus, kalau saya nggak melakukan hal yang ini, nipu, menjilat atasan, ataupun melakukan apalah ya yang lain yang tidak sesuai kebenaran, saya nggak akan dipromosi di dalam pekerjaan. Oh, mereka menjual kebenaran. Hanya karena apa? Kepingin cepat kaya. Ya. Ada begitu banyak Bapak Ibu, saya temui teman-teman saya anak muda, mereka terobsesi sama istilah before 30, wes. Before 40, sebelum 40 tahun, sebelum 30 tahun, apa yang sudah achievement apa? Pencapaian apa nih yang udah? Mereka mulai pamer ya, Bapak Ibu ya. Oh, saya sebelum 30 tahun, saya udah punya aset ini. Rumah gitu. Ini seperti di belakang saya nih ya. Rumah gitu ya. Ini kastil Bapak Ibu. Terlalu besar ya. Rumah, saya udah punya mobil loh, saya udah punya keluarga yang baik, saya udah punya pekerjaan, saya jabatannya sekarang saya ini dan itu. Dan mereka jual kebenaran itu. Bagaimana cara mereka menjualnya Bapak Ibu? Mereka anggap remeh hubungan pribadi sama Tuhan. Mereka nggak lagi mengutamakan hubungan pribadi sama Tuhan. Itu nggak perlu, yang penting aku meeting, aku ketemu klien, aku menghasilkan cuan yang banyak. Ya, itulah tujuan hidup saya. Mengerikan ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari contoh-contoh apapun yang lain yang akhirnya tuh menjauhkan kita. Ya, mungkin ini saya ngomong konteksnya lebih banyak ke kehidupan saya ya Bapak Ibu ya. Orang-orang perkotaan gitu yang bekerja. Tapi kalau orang-orang yang ada di desa, bisa juga mereka menjauh daripada Tuhan dengan apa? Dengan semua berhala-berhala yang akhirnya buat kita tuh jadi nggak mengutamakan Tuhan. Tidak lagi menganggap bahwa hubungan intim, menyediakan waktu untuk merenungkan firman, untuk berdoa, untuk bersekutu bersama-sama dengan orang percaya itu adalah sesuatu yang penting. Ya, itulah orang-orang yang memandang rendah hak kesulungan.
Ya, waspadalah Bapak Ibu, sekali lagi waspadalah. Karena apa? Karena bukan cuma kita digoda sama keinginan kita juga ada suatu penggoda yang lain. Dikatakan dalam kitab Petrus, karena lawan kita selalu ada di sekeliling kita. Dan apa katanya? Dia bersiap, Bapak Ibu. Mereka bersiap untuk merekam kita. Ya, kalau kita lengah dikit, diterkam, Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang yang lengah, ya? Mereka tidak lagi berjaga-jaga. Bapak Ibu kalau pakai Alkitab pakai handphone ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa search kata berjaga-jaga. Di situ banyak banget Bapak Ibu ya, ternyata ya. Himbauan untuk berjaga-jaga yang Tuhan Yesus katakan, yang rasul-rasul katakan, berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga ini adalah sikap yang perlu banget buat seorang Kristen. Aku lagi kerja, aku berjaga-jaga. Aku lagi bawa motor di dalam perjalanan ke kantor, berjaga-jaga. Aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, berjaga-jaga. Jangan sampai hatiku menginginkan orang itu. Jangan sampai hatiku menginginkan harta milik orang-orang itu. Jangan sampai hatiku lebih cinta kepada dunia ketika aku melihat keindahan dunia ini. Berjaga-jaga setiap hari ya Bapak Ibu ya. Jadi sikap berjaga-jaga ini adalah sesuatu yang perlu dan penting ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat lagi Bapak Ibu di ayat yang ke-13 ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-13 kita mau baca lagi. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya apa Bapak Ibu ya? Artinya selama masih ada kesempatan. Hiduplah dalam sebuah komunitas rohani yang baik Bapak Ibu. Di dalam sebuah komunitas rohani yang baik, kita punya kesempatan untuk menasehati teman kita. Kita punya kesempatan untuk nasehatin adik kita, keluarga kita, nasehatilah. Bapak Ibu, saya percaya ya Bapak Ibu ya, penulis Ibrani ini begitu mengingatkan kepada pembacanya. Karena yang tadi ya, perikopnya itu katakan, murtad itu akan bawa orang kepada binasa. Jadi betapa penulis Ibrani ini mengerti, mengerikannya kebinasaan itu mengerikan Bapak Ibu. Apa yang akan engkau dapat tuh, itu mengerikan banget. Makanya Tuhan Yesus, waktu dia disalib Bapak Ibu ya, ada salah satu perkataan dia disalib. Ya. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya mereka nggak tahu bahwa dosa itu akan bawa mereka kepada hukuman yang kekal. Ya, tanpa kita sadari, kita terus buat dosa. Kita menikmati berbuat dosa. Bahkan lebih mengerikannya adalah kita bangga berbuat dosa. Saya pamerin semua hal yang berdosa saya. Kesombongan saya, suka pamer kesombongan tuh Bapak Ibu. Saya banggakan gitu ya. Dan anehnya kita bangga dengan semua dosa kita. Tuhan katakan gini, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu mengerikannya kekekalan. Mati kekal itu mengerikan. Ya. Oleh karena itu, penulis Ibrani di sini sekali lagi mengingatkan, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya apa? Jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tegar hatinya, keras hatinya. Kalau kemarin khotbah dari Pak Andi ya, di dalam ibadah raya itu mengeraskan hati untuk hal yang positif Bapak Ibu ya. Mengeraskan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi di sini konteksnya itu adalah tegar hatinya karena apa? Karena tipu daya dosa. Sudah begitu tertarik oleh tipu daya dosa ya. Mengerikannya Bapak Ibu bahwa banyak anak Tuhan yang mau hidupnya mandiri, mereka merasa saya mau sendiri aja, saya mau terpisah dari kawanan domba Allah. Saya mau katakan Bapak Ibu, tanpa berkomunitas, tanpa kita memiliki komunitas rohani, kita nggak mungkin hidup. Pertumbuhan kita nggak mungkin normal Bapak Ibu. Karena hal yang paling simpel kita dikatakan untuk saling mengasihilah. Ya, perintah baru ini aku katakan kepadamu, yaitu untuk saling mengasihi. Bagaimana mungkin orang Kristen hidupnya sendiri,
lalu mau mengasihi. Mau mengasihi siapa? Toh hidup sama sesama aja dia nggak mau. Ya Bapak Ibu ya. Memang hidup di dalam komunitas pasti ada gesekan. Ya, karena kita semua masih orang yang berdosa Bapak Ibu. Pasti ada gesekan. Tapi di balik semua gesekan itu Bapak Ibu, justru itu semakin menajamkan. Ya Bapak Ibu ya. Gesekan itu semakin menajamkan kita. Menjadi orang yang semakin ahli dalam mengasihi. Semakin ahli dalam mengampuni Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa mengampuni Bapak Ibu kalau kita cuma hidup diri sendiri doang. Siapa yang mau kita ampuni? Ya, kalau kita nggak pernah bergesekan dengan orang-orang di sekeliling kita. Ayat 14 Bapak Ibu. Nah, ini adalah ayat yang sangat indah ya Bapak Ibu ya. Coba saya bacakan lagi ayat yang ke-14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu, ayat 14 dikatakan gini, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Coba saya juga mau merefer kepada ayat yang lain ya Bapak Ibu ya. Kejadian 15 ayatnya yang pertama, Kejadian 15 ayatnya yang pertama. Saya boleh minta siapa Kak Rita gitu ya, Kak Rita atau siapa di sini yang bisa bantu bacain. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kejadian 15 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bapak Ibu, kalau di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu ya, kalau dalam terjemahan lain, kalau saya baca di dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya, di dalam KJV itu terjemahannya bukan gini. Janganlah takut Abram gitu ya. Ini kalau kita pikir gimana ya mengartikan ayat ini? Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Oke, itu masuk akal ya Bapak Ibu ya. Upahmu akan sangat besar. Apa korelasinya upah yang sangat besar dan jangan takut? Ya. Tapi di dalam terjemahan KJV Bapak Ibu itu diterjemahkan seperti ini. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu dan upahmu yang sangat besar itu. Jadi upah yang sangat besar yang dikatakan Tuhan kepada Abraham itu mengacu kepada dirinya sendiri, kepada diri pribadi Allah itu sendiri. Upah yang sangat besar itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Makanya ini saya mau sambungkan kepada ayat yang tadi ya, Ibrani 3 ayat yang ke-14. Kita ini telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kalau kita peratapan itu juga katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh karena itu aku terus berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh karena itu aku terus berharap kepadanya. Ada satu lagu ya Bapak Ibu, lagu Hillsong itu, judulnya Christ is Enough. Tuhan itu cukup. Kristus itu cukup. Ya. Itu salah satu liriknya mengatakan gini Bapak Ibu. Christ is my reward. Kristus itu adalah rewardku, hadiahku. Wow, saya mikir gini Bapak Ibu ya. Tuhan itu adalah bagian upah yang sangat besar bagiku itu adalah Tuhan. Bisa nggak sih Bapak Ibu kita bilang bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya upahku yang sangat besar. Aku bersyukur kalau aku udah memiliki Engkau. Bapak Ibu kita di dalam dunia ini kita punya banyak kurangnya Bapak Ibu. Kita kurang kaya mungkin ya, kita hidupnya pas-pasan aja. Segala sesuatu bisa hilang Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Ketenaran, mungkin kita nggak lagi dihormati sama sekeliling kita. Mungkin apalagi Bapak Ibu, kehidupan kita kehilangan segalanya, apapun bisa hilang Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengerti akan ayat ini ya Bapak Ibu ya, Tuhan itulah hadiah kita yang terbesar yang dijanjikan. Ya, makanya dia katakan kepada Abraham, upahmu yang besar itu adalah aku, Bapak Ibu ya. Upahmu yang begitu besar itu adalah jangan takut Abraham, akulah perisaimu dan akulah upahmu yang sangat besar itu. Ini jadi lebih masuk akal ya Bapak Ibu ya kalau kita baca Kejadian 15 ayat 1.
Justru kita melihat Bapak Ibu ya, orang-orang yang mau mati di martir gitu ya, mati martir. Apa sih yang mereka pertahankan? Kalau kita pikir mati martir itu mengerikan Bapak Ibu. Ada orang-orang yang martirnya dibakar ya Bapak Ibu ya. Saya pernah dengar sebuah kisah seorang pendeta ya Bapak Ibu, seorang pendeta ini di abad yang ke-15 sudah pasti ya Bapak Ibu. Di abad yang lampau. Pendeta itu martir ya Bapak Ibu. Dia katakan ini, aku sudah siap akan martir itu. Dan dia bilang kepada penjaga-penjaganya, gak usah kawal saya kepada tiang itu. Saya akan jalan sendiri ke sana. Karena saya tahu saya sudah mendapatkan bagian yang terbaik, yaitu pribadi Tuhan. Bapak Ibu, apa yang bisa buat kita tetap setia kepada Tuhan, Bapak? Apa sih yang bisa buat kita tetap setia kepada Tuhan? Biarlah yang buat kita tetap setia kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan, Engkaulah bagianku. Aku udah mendapatkan Engkau, Tuhan. Engkaulah hadiahku. Sekalipun kesulitan mungkin hari ini, Bapak Ibu ya, menimpa kita, menimpa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi apa yang membuat dia tetap kuat, tetap bertahan dalam Tuhan? Karena dia tahu ada bagian yang terbaik yang sudah mereka dapatkan, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita nih harus juga memiliki dimensi bahwa Tuhan, aku udah mendapatkan bagian itu, yaitu aku telah dipersatukan dengan pribadimu gitu kan. Aku nih udah menjadi satu dengan Engkau, ya. Makanya Yohanes 15 ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingat Yohanes 15 tentang pokok anggur. Tuhan katakan orang-orang yang sudah hidupnya tuh sudah mengalami kelahiran baru, manusia baru. Hidupnya tuh seperti ranting anggur ya Bapak Ibu ya. Kalau lagu anak-anak sekolah minggu itu kan katakan gini, Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya, ya. Yesus pokoknya, kita nih carangnya Bapak Ibu. Ya. Itu adalah gambaran Bapak Ibu, gambaran orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru. Manusia-manusia baru hidupnya menyatu dengan Kristus. Kalau saya meminjam kalimat dari Pak Andi, beliau sering mengatakan manunggal bersama Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Ini yang membuat kita berbeda, Bapak Ibu. Aku telah mendapatkan Tuhan sebagai upahku yang terbaik, ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan bahaya murtad, bahaya godaan-godaan daripada dunia ini, saya teringat kepada pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada iblis, pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada Yesus oleh iblis. Iblis mencoba untuk menawarkan segala keindahan dunia ini. Tapi apa yang membuat orang-orang Kristen itu bisa melewati semua pencobaan itu adalah pola pikir yang benar, bahwa aku sudah dipersatukan, aku sudah mendapatkan harta yang jauh lebih indah. Bapak Ibu, selama kita nggak menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah harta yang terindah yang kita miliki, Bapak Ibu, kita selalu akan tergoda sama dunia ini. Kayak ada satu lagu yang indah itu ya Bapak Ibu, setiap kali nyanyi lagu itu bergetar hati saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milik. Bapak Ibu, ketika kita nyanyi lagu itu, benar nggak sih Bapak Ibu kita bilang Tuhan Yesus itu mutiara yang terindah, harta milikku. Kalau firman Tuhan katakan perumpamaan tentang mutiara yang berharga, ketika mereka temukan mutiara itu, mereka berani jual segalanya. Pertanyaannya, kalau kita temukan mutiara itu Bapak Ibu, apa yang udah kita jual? Apa yang udah kita lepaskan demi mutiara itu? Seringkali Bapak Ibu pengiringan kita akan Yesus, akan Tuhan Yesus, itu mengisyaratkan ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Ya, ada begitu banyak yang perlu kita tinggalkan demi pengiringanku kepada Tuhan. Begitu banyak Bapak Ibu. Seringkali kita perlu keluar banyak uang. Kenapa? Tuhan ajarin kita keluar banyak uang supaya kita nggak cinta uang. Tuhan ajarin kita Bapak Ibu ya. Ya, ayat 14 ini ya Bapak Ibu ya, begitu indahnya. Sekali lagi, Tuhan mengingatkan, ayat itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itulah harta kita yang terbaik. Lalu apalagi ya Bapak Ibu yang diingatkan oleh Ibrani 3 tentang orang-orang yang murtad.
Orang yang murtad itu adalah orang juga yang terus-menerus berbuat dosa dalam dirinya, Bapak Ibu. Orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa dalam dirinya. Coba ya kita baca ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-17, boleh tolong dibacain lagi Kak Rita, Ibrani 3 ayat yang ke-17. Ibrani 3 ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ini yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, penulis Ibrani mencoba untuk mengingatkan kembali memori pembacanya tentang apa yang terjadi ketika peristiwa keluaran itu ya, peristiwa keluarnya bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nggak semua orang yang memulai dengan baik, keluarnya sudah bagus. Mereka kurang beruntung apa Bapak Ibu? Mereka dituntun oleh Allah sendiri. Firman Tuhan katakan yang menuntun mereka itu adalah Allah sendiri melalui tiang awan, tiang api. Tapi toh orang-orang seperti ini pun tetap terus-menerus berbuat dosa. Artinya, Bapak Ibu ya, saya mau memberikan sebuah nilai ya, memberikan sebuah poin. Poinnya itu adalah Tuhan menginginkan pertobatan yang sejati dalam diri kita, Bapak Ibu. Peringatan ini bukan hanya sebagai sebuah peringatan, tapi sebagai sebuah ajakan untuk kita bertobat sejati. Tunjukkanlah, kalau ayat kebenaran firman Tuhan di bagian yang lain, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, itu kata-kata Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi. Tunjukkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Ya, jangan sampai kita bilang kita bertobat, nih aku datang nih, aku rajin nih ke gereja, aku rajin pelayanan, tapi ada banyak dosa-dosa kesayangan kita yang masih kita simpan. Dosa kesayangan itu apa Bapak Ibu? Mungkin kita masih punya dendam sama orang. Oh kalau yang ini aku nggak bisa lupain nih, dia udah terlalu menyakiti saya. Oh kalau pornografi aku nggak bisa lepasin. Itu udah kesayangan aku. Kalau ngelihat gambar-gambar yang porno, oh ini nggak bisa nih kayaknya, saya nggak bisa lepasin yang ini. Kalau kecintaan akan uang, kekhawatiran, saya kayaknya nggak bisa lepasin. Yang lain saya bisa deh rajin deh tiap minggu. Tapi kalau khawatir, kayaknya saya nggak bisa deh. Tuhan katakan gini, di ayat yang kayak ini, orang yang berbuat dosa, mereka yang terus-menerus berbuat dosa. Orang-orang seperti ini adalah orang gambaran orang-orang yang murtad, Bapak Ibu. Kalau tadi kita baca di ayat yang ke-12 itu, orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Mereka nggak mempedulikan kekudusan Tuhan. Ya, marilah kita melakukan ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang kudus yang terus diingat sampai kekekalan. Ingat Bapak Ibu, saya teringat Efesus 2 ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Waktu kita menjadi manusia baru, Bapak Ibu, dilahir barukan kembali, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa nih? Ada tujuannya nih. Untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita menghidupi perbuatan baik ini, Bapak Ibu. Ya. Marilah kita tinggalkan, sungguh-sungguh tinggalkan. Bapak Ibu, kita akan terus-menerus jadi orang-orang yang cuman berteori kalau kita nggak mempraktekkan apa yang udah kita dengar hari ini. Hari ini kita dengar nih, besok pendeta siapa ngomong lagi, besok doa pagi dengar lagi peringatan untuk bertobat. Tapi kalau pertobatan itu nggak kita praktekkan hari ini, maka firman Tuhan hari ini jadi sia-sia. Jadi seperti benih yang ditaruh di pinggir jalan yang dipatok sama burung. Udah diambil loh sama si jahat. Karena apa? Karena hati kita nggak mau untuk melakukannya. Hati kita, saya masih terlalu sayang. Saya nggak bisa mengampuni orang ini. Saya nggak mau taat sama firman. Ya, mengerikan Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu ya, ini yang poin saya yang terakhir, mereka yang murtad itu adalah juga berbicara tentang mereka yang seperti apa? Ayat 18, boleh lagi tolong saya Kak Rita.
Ibrani 3 ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Artinya, Bapak Ibu, poinnya adalah ketidaktaatan itu adalah bagian daripada orang-orang yang murtad. Kita jangan ngomong gini ya Bapak Ibu ya, oh orang yang murtad itu orang yang pindah agama gitu ya, secara KTP gitu, secara oh mereka udah nggak datang ke gereja. Enggak, jangan ngomongin jauh-jauh Bapak Ibu. Kita seringkali berbicara dosa itu menyeleweng, menyimpang, tidak tepat sasaran. Nah, tapi ini poin saya ini adalah gini, tidak taat. Boro-boro kita mau melakukan ya. Ini nggak taat Bapak Ibu. Tidak taat. Padahal kita udah dengar, kita udah tahu semua hal. Kalau dikatakan tentang firman Tuhan, oh ngerti, banyak hal saya mengerti. Tapi ketidaktaatan itulah yang buat mereka akhirnya nggak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya Bapak Ibu ya, ini sebagai sebuah peringatan. Sekali lagi, semua ayat firman Tuhan di sini sebagai konteksnya sebagai sebuah peringatan. Siapa yang telah ia sumpahi bahwa mereka nggak akan masuk ke dalam tempat perhentiannya, ke dalam tanah Kanaan itu. Bukankah mereka yang tidak taat? Oh, mereka mengerikan ya Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang menyepelekan, kalau nggak taat ini enggak lah, Tuhan pasti berbaik hati mengampuni saya. Ada waktunya Bapak Ibu, ada waktunya. Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban kita. Untuk setiap firman yang sudah kita dengar, itu satu saat nanti Bapak Ibu akan menjadi sebuah firman yang akan menghakimi kita. Firman yang kita dengar hari ini Bapak Ibu, mungkin hari ini bukan menjadi sebuah penghakiman. Hari ini menjadi sebuah peringatan Bapak Ibu. Tapi di hadapan tata penghakiman Tuhan, firman yang kita dengar, seluruh firman yang kita dengar, menjadi sebuah penghakiman. Kristo, apakah kamu taat? Kamu udah sharing firman, kamu ngajar ini dan itu, kamu bagus. Tapi Kristo, yang aku tuntut bukan itu, aku tuntut ketaatanmu. Aku tuntut kamu melakukan firmanku, gak cuma ngomong tentang firmanku. Banyak orang suka ngomong soal tentang firman, tentang Tuhan. Ya, tapi mereka nggak mau seperti Tuhan. Mereka nggak mau taat ya Bapak Ibu ya. Nah saya akan menutup Bapak Ibu dengan nama anak saya nih ya Bapak Ibu ya, itu Yeremia Bapak Ibu. Ini bukan sebuah cap cip cup gitu ya Bapak Ibu ya. Ngasih nama anak itu bukan cap cip cup, bukan ngikutin oh ini lagi populer nih nama ini nih. Saya ngambil nama ini aja deh, enggak. Saya berketetapan dalam hati saya mau ngasih nama anak saya itu bermakna. Kenapa saya pilih Yeremia? Di antara pasti banyak nama-nama yang sangat bagus. Yeremia, Bapak Ibu. Dia adalah orang yang terus kabarkan Injil. Dia taat. Walaupun dia tahu dia kabarkan Injil itu dia pasti ditolak. Karena Injil yang dia kabarkan itu tidak disukai sama orang-orang Israel saat itu. Yeremia katakan gini, dia menubuatkan bangsa Israel ini akan runtuh oleh Babel. Lalu orang-orang di situ nggak suka. Mereka lemparkan Yeremia ke sumur. Bapak Ibu, doa saya Bapak Ibu, anak saya boleh taat seperti itu kepada Tuhan. Yeremia, orang yang dipanggil Tuhan semenjak dari kandungan. Ya, Bapak Ibu ya, Yeremia 1 ayat yang kelima. Sejak dalam kandungan aku telah menetapkan engkau jadi nabi buat bangsa-bangsa. Dia adalah pribadi yang taat Bapak Ibu. Yang akhirnya kehidupannya glory Elohim, memuliakan Tuhan. Ya, biarlah itu juga boleh menjadi panggilan buat setiap kita Bapak Ibu, menjadi orang-orang yang taat dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kita Bapak Ibu, ujung-ujungnya nih, harusnya bukan duit. Ujung-ujungnya duit nih, enggak, bukan. Ujung-ujungnya harusnya memuliakan Tuhan. Apakah aku melakukan ini memuliakan Tuhan? Pertimbangan kita apapun itu, saya mau pergi ke sini, saya mau melakukan ini, investasi itu, keluar uang untuk ini, untuk itu, pertanyaannya selalu, apakah aku memuliakan Tuhan ketika aku melakukan itu semua? Ya, apa yang saya sharingkan malam hari ini, kiranya boleh menjadi sebuah kekuatan Bapak Ibu, dan boleh menjadi sebuah peringatan ya buat setiap kita, khususnya juga buat saya Bapak Ibu, boleh menjadi pribadi yang jauh lebih lagi, mengasihi Tuhan, mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan.
Waktu dan tempat selanjutnya saya persilakan kepada Om Rizbana untuk menutupnya di dalam doa. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih untuk Kak Coki yang sudah menyampaikan 4 poin yang luar biasa malam ini. Kita berdoa Bapak Ibu. Syukur bagimu Bapa di sorga. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah dibentangkan malam hari ini. Supaya di antara kami satupun yang tidak ada yang terjebak. Karena mungkin menurut kami orang yang murtad itu adalah orang yang mungkin meninggalkan agamanya, yaitu mungkin keluar dari agama Kristen, atau mungkin karena dia malas ke gereja. Tetapi Tuhan, ketika sudah disampaikan 4 hal yang sangat penting ini, kami pun bisa mendeteksi diri kami sendiri. Sehingga kami tidak kehilangan waktu hanya melihat orang lain, menilai orang lain, tapi kami bisa mengecek dan mendeteksi apakah kami sesungguhnya jangan-jangan kami juga adalah orang-orang yang murtad. Tetapi kebenaran-Mu datang hari ini bukan untuk menghakimi kami ya Tuhan, seperti hamba-Mu tadi sudah sampaikan. Tapi ya Tuhan sebagai warning yang sangat baik dan demi kebaikan kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau berkemas-kemas. Jangan sampai tiba pada waktunya kami betul-betul tidak pantas masuk di langit baru, bumi baru. Karena sesungguhnya kami yang menemukan kami adalah orang-orang murtad. Tetapi Bapa di sorga, terima kasih kami akan menyelaraskan diri kami dengan kebenaran-Mu. Tolong kami Bapa, karena Tuhan Yesus yang mampu menyelaraskan dirinya terhadap kehendak Bapa dengan sempurna. Maka tidak bisa tidak ya Tuhan. Sebagaimana hamba-Mu sudah sampaikan tadi di Efesus 2 ayat 10, kami ini diciptakan di dalam Kristus Yesus, dan di mana hidup kami harus betul-betul meneladani serupa dengan Kristus. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami betul-betul pantas menerima kemuliaan yang abadi itu, yang tiada bertepi itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu semua yang ada di ruang Zoom ini. Jika di antara kami ada yang berbeban berat, ya Bapa Surga, Tuhanlah yang menolong mereka. Dalam mungkin kondisi yang sakit, berjuang untuk kesehatan mereka juga Tuhan yang menjadi pembela. Dalam segala hal pergumulan tantangan kehidupan kami. Doa kami ya Tuhan, jangan satu orang pun menjadi murtad oleh karena persoalan hidup, oleh karena peliknya perjalanan hidup. Terlalu banyak mungkin onak dan duri yang harus dilewati. Tapi kiranya Tuhan tetap anak-anak-Mu stay terus di dalam kebenaran-Mu. Tidak ada yang bergeser, bahkan tidak ada menjadi bilangan-bilangan orang yang murtad. Terima kasih Bapak sekali lagi, bersyukur ya Bapak Surgawi buat malam hari ini. Hosana, hosana bagimu Bapak di surga. Sebentar kami akan membaringkan tubuh kami untuk beristirahat malam. Yang mungkin juga ada yang melakukan aktivitas yang lain. Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Karena tidak ada perlindungan selain Engkau. Hanya Engkau ya Tuhan. Kami hanya aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati hamba-Mu Kak Coki yang sudah membentangkan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berkati terus hamba-Mu ini yang kesetiaan, lebih lagi hikmat-Mu turun atas hamba-Mu terlebih. Hamba-Mu ini Tuhan setelah mau dikaruniakan seorang putra, maka tentu ada hikmat yang baru, pengurapan yang baru untuk terus menuntun anaknya kepada kesukaan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapak. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Kak Coki. Terima kasih.